kedua, kamu telah dihidupkan Allah bersama dengan Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 12 sampai dengan 14. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata. Bacaan dari kitab Kejadian bab 18 ayat 20 sampai dengan 33. Sekali peristiwa bersabdalah Tuhan kepada Abraham, sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang-orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Tepuk tangan untuk Bapak Ridwan. Silahkan kembali hari ini. Baik Pak, selamat hari Minggu, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sebelumnya kenalin saya Erika. Dengan Bapak siapa? Lucius kalian. Oke, dengan ketua stasinya ya? Iya. Oke. Baik, mungkin kami izin untuk wawancara sedikit untuk dokumentasi kami. Mungkin boleh diceritakan Pak sejarah nih tentang gereja ini, mulai dari peletakan batu pertamanya mungkin tahun berapa, mungkin bisa diceritakan. Kalau sejarah di sini ini sudah cukup lama, cuman berdirinya gereja ini ya kurang lebih 5-6 tahun yang lalu. Kemudian peletakan batu pertama ini saya tidak tahu. Tetapi yang jelas kalau umat di Terajut itu cukup lama ya, karena di Kecamatan Mataram ini Katolik masuk ya di Terajut. Memang berarti awal mulanya memang di sini ya. Kalau saya kesini tahun 1997 itu sudah ada perkumpulan persekutuan, tapi masih di rumah Medan. Berarti masih di rumah-rumah. Iya. Ya. Cuma Medan. Oke, untuk mungkin saya tadi mendengar dari ceritanya sekilas dari pastor tuh memang mungkin agak jauh ya jarak dari Terajut ini ke paroki itu sendiri. Berarti memang ada keterbatasan dari pastoran ke sini gitu ya memang. Cuman memang sudah terbentuk kepersekutuan doa itu sendiri. Ya. Karena kita terus terang aja Terajut ini makanya saya bersyukur dengan Pastor Petrus Prilium ini. Kelihatannya dia timbul semangat baru di stasiunnya. Selama ini dia agak mati suri. Oke, sorry. Berarti sempat ada, namun mungkin karena susahnya akses tadi tuh agak ini ya susah. Dan kita bersyukur kita mulai itu sejak almarhum Pastor Maratmo sudah melatih di sini anak seni baru, cuman tidak pernah dilaksanakan di sini. Kita bergabung sana, tapi latihannya tetap di sini. Kita tetap ikut barau atau ikut teheng, tapi kita sudah dilatih di sini, tidak harus membawa. Jadi ini untuk pertama kalinya ya dilaksanakan kali pertamanya. Ya, untuk pertama kalinya yang melatih di sini juga dilaksanakan di sini. Oke, berarti ini gabungan dari 5 stasi ya? Iya, tapi yang ada pernah ikut komudi pertama tadi cuma dari 2 stasi Lempar dan Terajut. Oke. Berarti memang untuk pertama kalinya baru memang ada di sini ya. Oke.
Nah, untuk kira-kira untuk jumlah umat yang ada di sini. Jumlah umat saya belum dapat semua itu, tapi kalau tiap hari minggu kalau 40 sampai 50 ada. Cuma seperti yang disampaikan oleh Romo tadi, dia menugaskan kami dari organisasi yang mencari yang dulu Katolik tapi sekarang meninggalkan gereja itu. Tapi sekarang sudah mulai kembali. Sudah mulai kembali. Karena memang kita waktu itu boleh dikatakan pelayanan di sini kan ada seperti tahun ini kita bersyukur setiap seperti Paskah kita bisa sama-sama waktu yang tempat lain karena memang adatnya walaupun tidak semua pelayanan Romo. Kalau yang dulu kita kalau Paskah itu harus nunggu 1 minggu kemudian baru kita kedatangan atau seminggu lebih. Karena keterbatasan dari cuman kan sudah ada suster bruder yang ikut pelayanan di sini, jadi bisa serentak bersama. Oke, mungkin untuk keadaan umat di sini ya, tadi kan sudah mulai rutin ya pastor suster untuk berkunjung ke sini. Kira-kira gimana nih dari antusias umat sendiri dari stasi ini gimana? Kalau untuk semangat umat di sini cuma oleh sebab itu saya juga pernah kemarin mengusulkan pada prodiakon yang ada di sini bagaimana kalau ke tempat ini ada pelatih tapi tadi setelah saya melihat di video yang tadi saya juga tertanya apakah mereka melatih sini ataukah kami saya kirim itu dari sini untuk latihan karena nanti akan menjadi di sini juga bisa menularkan itu kepada umat-umat di sini. Menurut Bapak di stasi ini apa yang masih dibutuhkan dari segi fasilitas? Sangat banyak. Pertama menara kita belum ada. Kedua saya memimpin sini ada uang untuk ganti. Sakrisi gitu ya. Ya. Kemudian WC kita juga belum selesai. Dan yang paling pertama ingin saya usahakan di tahun 2025 itu WC itu selesai. Itu ya. Sampai itu perjuangan awal saya itu WC. Karena sangat sukses seperti tadi banyak umat kita yang menanyakan di mana kami harus ke kamar kecil, terpaksa kita tunggu ke rumah. Untuk pendanaan ini nanti dari uang kolekte atau sumbangan umat atau seperti apa? Nanti akan kita kolaborasi dari kolekte kalau memungkinkan, dari umat kalau ada yang bermurah hati, tetapi kita juga nanti akan membuat proposal baik kepada instansi pemerintah maupun swasta jika itu ada wilayah sini. Bagaimana kesan Bapak terhadap pastor paroki yang melakukan pelayanan di tempat ini, terkhusus untuk Pastor Ion? Ya, kalau saya sangat berkesan karena saya memang melihat semangat umat ini cukup tinggi setelah beliau ini memimpin di paroki kemudian mendatangi stasi. Saya baru melihat umat-umat di lingkungan ini karena saya dulu juga di Temula, kebetulan saya juga kerjanya di Dempar di sini dan saya lihat ada semangat tinggi. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk Pastor Ion? Pesan saya sih, saya berharap Pastor Ion bisa lebih lama melayani di Barong dan kami terimbas kan karena ini wilayah paroki Kristus Raja. Saya sempat berbincang dengan teman-teman dari paroki dari stasi Dempar. Saya bilang bagaimana keadaan umat kita jika nanti romonya ganti karena setiap romo itu ada aura sendiri-sendiri. Beda-beda yang sebenarnya kita kan beberapa waktu yang lalu itu beda dengan yang sekarang kan. Ya. Yang terakhir Pak, satu kata untuk Pastor Ion. Mantap. Oke. Terima kasih banyak Pak. Jangan hilang, datang-datang minta minyak suci. Mau begitu kalian? Biar hari-hari ku kasih minyak murapan supaya kalian rajin. Enggak lah ya, dah berilah kami rezeki hari ini dan ini ampunilah seperti
Nah, berarti apa? Kalau kalian nggak bisa ngampuni orang lain, berarti dosa kalian tidak Tuh, kenapa masih dendam sama Pak Suryon? Sudah jelas kalau kita nggak bisa ngampuni, kan kita minta sama Tuhan, Tuhan ampuni dosaku seperti aku pun mengampuni yang bersalah kepadaku kan, yang berdosa kepadaku. Terus kalau kita nggak ngampuni, berarti dosa kita nggak Tuh, jangan main-main loh, doa Bapak kami ini mendalam loh ya. Terus habis itu, setelah mengampuni, pertanyaan saya, yang jahat siapa sih? Yang memasukkan kita dalam kejahatan siapa? Diri nyala-nyalakan Tuhan. Ya kan? Yang bikin sakit siapa? Tuhan, kenapa saya harus sakit? Salah dewe, salah sendiri. Sudah disuruh jangan makan pucuk singkong, makan asam urat naik. Itu palo itu. Nggak bisa berjalan gara-gara asam uratnya naik. Kita semua ini memang diinginkan Tuhan menjadi orang-orang baik. Hari ini ada pucuk singkong nggak? Jawa nggak? Ada? Yakin? Awas kalau nggak ada ya. Pulang saya. Nah, mereka ini belum sarapan semua nih. Tapi mereka ini yakin umat Teraju, umat Dempar, umat Sebuan, Temula, Sentalan dan ini semuanya orang-orang. Maka mereka nggak sarapan karena yakin di sini ada. Loh, kalian itu jujur. Orang-orang baik itu harus jujur. Malu-malu. Bilang aja belum makan. Seperti saya, memang belum. Nah inilah, jadi kalau orang jujur itu tidak ada kepalsuan. Sama dengan 10 anak kita yang akan komuni. Kalian bukan pura-pura kan hari ini? Bukan pura-pura jadi Katolik kan? Ingat loh, kalian jadi Katolik. Kalau jadi Katolik itu memang betul-betul jadi orang baik. Kalau orang Katolik suka merendahkan orang lain, berarti bukan orang Katolik. Orang Katolik itu mencintai semua orang. Kalau kita ingin dicintai, harus mencintai juga semua orang. Jadi kalau kalian ingin orang baik, maka kita ini harus jadi orang. Tuh, makanya saya berusaha jadi orang baik supaya durian datang, makanan datang, ya kan, singkong datang, pisang datang. Itu kalau orang-orang baik. Apa susahnya jadi orang baik? Ayo, mana lebih gampang jadi orang jahat atau jadi orang baik? Kenapa kalian nggak baik? Kan berkat Tuhan itu akan mengalir kepada orang-orang baik. Kalau kita banyak teman, banyak anak, banyak rezeki. Ini kan hampir tidak ada anaknya lebih dari 4 sekarang itu. Ya, dari 1 istri loh ya. Kira-kira kenapa? Ini karena ibu-ibunya ini nih. Enggak lah, kita semua mau anak banyak sedikit, tapi tugas kita sama. Apa? Mendampingi anak-anak kita jadi orang baik. Jangan sampai terjadi seperti di Sodom dan Gomora. Gimana 10 orang ini? Siap jadi orang baik? Siap rajin ke gereja? Tidak harus baju putih setiap minggu loh ya. Boleh baju batik seperti Pak Deris, boleh baju batik. Gagah hari ini dia pakai batik. Tahu kalian Pak Deris siapa? Nanti kenalan aja sendiri. Tanya apakah babinya sudah besar atau belum. Orang baik. Nah, dan juga saya lihat juga ada yang datang yang akan menjadi Katolik, ada di belakang ya. Nanti bisa ketemu dengan saya. Nah, kita semua bersyukur dan bergembira hari ini kita diajari menjadi orang baik. Maka ketika saya meminta ibu-ibu WKRI ini untuk mereka dengan senang hati. Semoga dengan senang hati lu ya. Walaupun hujan hari ini ya. Sudah, kan aku bilang
tenang aja, waktu kita sudah di Terajuk, itu hujan berhenti. Mereka kalau nggak percaya, ya kan buktinya ya toh berhenti. Apalagi waktu kita makan, setelah kita pulang baru hujan. Iya, hari ini ya kan organis kita Pak Kalis juga mau ke sini. Kan inilah Bapak Ibu, kadang-kadang karena kita di kampung kan kita nggak pernah cari suara keyboard kan. Ya kan, nyanyinya Pak Alo sendiri. Udah Pak Alo ini kalau nyanyi tinggi, dia sendiri yang nyanyi. Hari ini dia kalah dengan suara ibu-ibu ini. Pak Aloy hari ini gak usah keras-keras nyanyinya, biar mereka yang keras ya. Tetapi inilah orang baik ya, orang-orang baik. Mereka ini yang mendampingi selama ini sudah lengser, tapi tetap tidak hilang dari gereja. Kadang-kadang orang itu kalau sudah lengser tidak mau ke gereja. Kok sudah ingat-ingat, gak boleh begitu ya. Kita itu berarti kalau ke gereja cari kita nggak usah di gereja itu kedudukan kita sama, mau ketua lingkungan, mau ketua stasi, mau orang biasa, kedudukannya sama. Karena yang diinginkan hanya jadi orang-orang. Nanti kalau kalian baik, nanti macam-macam itu bungkus. Saking baiknya ibu-ibu ini, tidak ada yang tersisa. Saya yakin kalau Yesus hidup di zaman sekarang, tidak ada sisa roti, sisa ikan. Tidak ada, pasti semuanya karena saking baiknya jangan sampai ada makanan yang terbuang yang mubazir. Ya kan? Semuanya orang-orang baik. Pada dasarnya ibu-ibu yang bungkus yang makan siapa? Bapak-bapaknya. Ya, enggak, karena kita orang baik, kita tidak pernah sakit hati, tidak pernah menyakiti orang lain, dan tidak pernah mengecewakan orang lain. Dan saya berharap Tuhan pasti menginginkan kita semua, kita menjadi orang-orang baik yang tidak mengecewakan Tuhan dan tidak mengecewakan siapa-siapa. Kita jadi orang baik untuk kemuliaan Tuhan. Rahmat Allah memberkati kita semua.